Sembunyi berhari-hari di hutan, pembunuh ibu dua anak ternyata cuma makan pepaya dan minum air sungai. Sebelumnya, ibu dua anak tewas dengan kondisi mulut dilakban, kaki dan tangan terikat. Wanita bernama Dwi Kristiani ini merupakan terapis bekam dan tukang pijat di Grobogan, Jawa Tengah. Dwi ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jateng, Sabtu, 22 Juni 2024, malam. Pelaku adalah Fajar, warga Desa Sugihan, Toroh, dan Amin, warga Desa Nampu, Karangrayung. Kedua tersangka bersembunyi dari kejaran polisi dengan berpindah-pindah dari desa ke desa, hingga kawasan hutan di wilayah Kabupaten Grobogan. Mereka juga sempat menginap di rumah temannya. Keduanya yang kehabisan bahan bakar kemudian menipu seorang petani renta di Kecamatan Toroh dengan menukarkan motor NMAX dengan motor Mio. Kedua tersangka kemudian kabur ke hutan di Kecamatan Toroh yang jauh dari permukiman. Motor Mio yang mereka kendarai pun ditinggal begitu saja di hutan, hingga memicu kecurigaan warga yang mengetahuinya. Selama berhari-hari di hutan, tersangka memakan pepaya dan meminum air sungai, kata Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Agung Joko Haryono. Agung mengatakan, kedua tersangka akhirnya diamankan massa dan kepolisian saat bersembunyi di area persawahan, kawasan hutan Desa Genengsari, Toroh, Kamis, 27 Juni 2024, siang. Warga Desa Genengsari mengetahui identitas tersangka melalui foto-foto yang disebar kepolisian. Warga mencurigai karena ada orang asing membeli rokok dan masuk hutan. Setelah berkoordinasi dengan kepolisian kemudian ditangkap, kata Agung. Diberitakan sebelumnya, kedua tersangka sengaja mengontrak rumah di Desa Karanganyar, Purwodadi untuk menguasai barang berharga korban. Rumah berdinding tembok dan berpintu gerbang setinggi 2 meter itu disewa Fajar Rp700.000 sebulan. Sehari sebelum korban ditemukan tewas sebelum mengeksekusi korban, Fajar menjemput Amin menuju rumah kontrakan mengendarai motor. Fajar kemudian pulang ke rumahnya dan balik lagi ke rumah kontrakan dengan menumpang ojek. Salah satu tersangka yaitu Fajar yang sudah mengenal korban disebut mengincar motor Yamaha NMAX. Fajar dan Amin kemudian merencanakan skenario perampokan dengan menyasar korban. Dalam kasus pembunuhan ini, kedua tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 365 ayat 4 KUHP pencurian dengan kekerasan, pasal 338 KUHP pembunuhan biasa dan 340 KUHP pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya antara hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman penjara 20 tahun, pungkas Agung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.